menyusui tuyul. Oh alah, Tun, kamu ini kok miskin terus ya? Dari dulu rumahmu ya begini-begini terus. Tak ada perubahan yang mencolok di dalam hidupmu. Selalu kalah sama saudara-saudaramu yang lain. Mang Supi sedang memprotes keadaan Atun putrinya. Ini bukan pertama kalinya wanita beruban itu menggerutu perihal kemiskinan yang melanda kehidupan anak bungsunya. Lihatlah, anakmu sampai kurus-kurus begini. Makannya pasti dikit. Mereka pasti tidak mendapatkan asupan gizi seimbang. Kamu kasih makan apa anakmu ini? Kok kerempeng seperti pohon kopi? Gerutunya sembari memangku anak kedua Atun. Makan nasi sama telur, Ma. Atun menjawab ngasal. Mana telurnya? Mang Supi langsung menajamkan kedua matanya menuju sebuah piring yang tergeletak di atas meja. Ya ampun, Atun, ini sih bukan telur. Tapi ini tepung goreng. Ini pasti 1 butir endong kamu campur dengan sekilo tepung terigu. Dengusnya. Enggak, Mak. Itu 1 butir telur dicampur dengan beberapa sendok tepung saja kok. Kan biar hemat, Mak. Atun segera meraih piring di atas meja itu dan meletakkannya di dekat televisi yang agak berjarak dari sang ibu. Dia tidak mau jika Mang Supi terus-menerus memarahinya hanya perkara telur yang digoreng dicampur dengan tepung terigu. Jangan hemat berlebihan. Nanti anakmu malah kekurangan gizi. Lihat itu anak mbakmu sehat-sehat dan cerdas-cerdas. Mang Supi pun masih mengoceh. Lah mau gimana lagi? Ma, Mas Dullah ya kerjanya cuma kuli bangunan biasa. Yang penting bisa makan ya sudah alhamdulillah. Ma, Atun berusaha hidup hemat agar penghasilan Mas Dullah bisa cukup buat kebutuhan sehari-hari. Atun mendesah lelah. Cih, Dullah lagi. Inilah alasannya kenapa aku dan bapakmu dari dulu tidak pernah sudi merestui pernikahanmu dengan si Dullah pria miskin yang tak tahu diri itu. Mang Supi mendecih. Suaranya meninggi. Bisa-bisanya dia mengajak anak orang hidup susah. Kurang etika amat. Kalau saja kamu mau mendengarkan omongan emakmu ini, kamu pasti sudah menjadi istri seorang juragan toko bangunan. Rutuknya. Sudahlah, Mak. Jangan mengomel terus. Emak ini kan baru datang. Duduklah terlebih dahulu. Aku akan membuatkan teh hangat. Atun menimpali ucapan emaknya dengan wajah pias. Wanita itu berjalan ke arah dapur. Tapi, kemudian dia kembali keluar lagi. Kepalanya melongok sejenak ke sebelah rumahnya untuk melihat apakah warung di sebelah itu buka atau tutup. Lampah, mau ngutang gula ke warung ya? Kamu pasti gak punya gula. Sok-sokan nawarin emak teh hangat segala. Mang Supi langsung bisa menebak gelagat anaknya yang nampak risau. Ya, Mak, mau beli gula di warung Bu Hotimah. Gak ngutang kok, kata Atun dengan bibir mencucu. Tuh, buka aja di dalam tas. Ada gula, minyak, dan beras. Ada teh dan kopi juga. Mang Supi menggerakkan dagunya ke arah sebuah tas anyaman yang teronggok di dekat pintu rumah putrinya. Atun merenggut. Dia nampak kurang suka dengan oleh-oleh yang dibawakan oleh emaknya itu. Mak, emak pasti mengambil semua barang-barang ini di warung Mbak Roro. Wanita itu menoleh sejenak ke arah emaknya sembari mengangkat tas anyaman yang terbuat dari bahan plastik itu. Diangkatnya beberapa oleh-oleh sang ibu yang terdiri dari beberapa kilogram beras, 2 kilo gula, 1 botol minyak merek tak jelas, 1 renceng kopi kapal api, dan 1 boks teh cap naga. Ada beberapa jajanan bocil yang juga teronggok di sana. Ya memang ngambil di warung Roro. Emangnya kenapa? Toh, warung mbakmu itu kan sangat ramai dan semakin maju. Gak ada salahnya lah aku mengambil barang di sana buat oleh-oleh ke sini. Mbakmu pasti menyadari dan memaklumi kalau kamu ini lebih miskin daripada dia. Jadi, terima saja. Gak usah protes. Mang Supi berucap lantang sembari menaikkan kedua kakinya ke atas sofa tua yang sudah tidak ada busanya. Ma, tapi aku malu sama Mbak Roro.
Mbak Roro selalu mencibirku kalau Emak sering membawakan oleh-oleh untukku dengan cara mengambil stok dagangan di tokonya. Atun masih protes. Sudahlah, Tun. Bawa saja barang-barang itu ke dapur. Cepat buatkan aku teh hangat. Kepalaku pusing kalau melihat rumahmu berantakan begini. Tenggorokan Emak kering kalau ngomel terus begini. Apalagi habis jalan kaki dari rumah ke sini. Cepat sana. Buatkan teh. Mas Supi mendengkus. Atun pun manut. Akhirnya, dia langsung membawa masuk oleh-oleh dari emaknya. Sedikit banyak, Atun juga merasa bersyukur karena setiap kali emaknya berkunjung, dia pasti mendapatkan stok beras, minyak, dan gula secara gratisan. Mak Supi memang terkenal cerewet dan banyak bicara, tapi wanita tua itu sangat menyayangi putri bungsunya yang memiliki kehidupan paling miskin di antara saudaranya yang lain. Omelan pedas sang emak saat datang berkunjung ke rumahnya sudah ibarat seperti alunan senandung syahdu bagi Rumu Atun. Mak Supi memang selalu mencerca putrinya karena keadaan perekonomian Atun yang semakin hari semakin compang-camping dan semburat berantakan.